Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas ya tentang dua aplikasi, yaitu Julu dan Shopee ya. Apakah aplikasi Julu dan Shopee ini ada di lapangan misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar? Jadi di video ini saya akan bahas dua aplikasi teman-teman ya. Yang pertama Julu dan yang kedua Shopee. Banyak sekali dari teman-teman yang komentar ataupun yang WA saya, "Bang, aplikasi Julu apakah ada DC lapangannya misalkan kita gagal bayar ya? Bang, aplikasi Shopee apakah ada DC lapangannya misalkan kita gagal bayar?" Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang DC aplikasi Julu ataupun Shopee. Jadi di video ini saya akan bahas teman-teman ya. Buat teman-teman yang saat ini kalian mempunyai aplikasi Julu ataupun Shopee ya, ataupun teman-teman sudah telat ataupun masih belum telat, kalian simak terus video ini sampai selesai ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Karena di video ini saya akan menjelaskan resiko apa yang kalian akan terima dan apakah dua aplikasi ini ada di lapangannya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Karena channel ini selalu bahas tentang gagal bayar ataupun resiko gagal bayar di pinjaman online, baik itu legal ataupun pinjaman online ilegal. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama-tama saya bahas aplikasi Julu ya. Seperti biasa kita buka aplikasinya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Julu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi Julu ini aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman sudah terkunci ataupun terblokir. Jadi akun ini sudah terblokir karena sudah telat ataupun gagal bayar. Nah, banyak juga teman-teman yang bertanya, "Bang, akun saya terblokir, apakah bisa terbuka kembali?" Nah, di sini saya akan jawab juga. Untuk teman-teman yang sudah telat, biasanya telat 1 minggu ataupun 3 hari ataupun 1 hari, biasanya tiba-tiba terblokir karena sudah telat ya. Ataupun baru 5 hari baru terblokir, ataupun baru 1 minggu sudah terblokir karena sudah telat. Misalkan teman-teman telat, biasanya memang terblokir. Nah, pertanyaan dari teman-teman, "Bang, kalau kita lunasi gimana? Apakah akun kita akan terbuka?" Biasanya kalau teman-teman sudah telat, pernah telat, meskipun dilunasi biasanya nggak bisa digunakan lagi seperti itu biasanya, karena banyak teman-teman yang melunasi kemudian tetap aja limitnya sudah nggak bisa digunakan. Jadi seperti itu teman-teman ya, misalkan teman-teman sudah telat di aplikasi Julu tersebut. Oke, kita lanjut, kita lihat tagihan teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini status terlambat ya. Kemudian tagihan 2.467.000 ya. Jadi 2.600 ya. 2.467.000 ya teman-teman. Kemudian terlambat 412 hari. Artinya sudah 1 tahun gak dibayar di aplikasi Julu ini. Nah, pertanyaan dari teman-teman, "Bang, kalau kita gagal bayar di aplikasi Julu, apakah ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja?" Nah, di sini saya jelaskan karena di sini kami mempunyai aplikasi Julu ini sudah 1 tahun nggak dibayar. Nah, ini sudah 1 tahun nggak dibayar di aplikasi Julu ini masih aman-aman saja teman-teman ya. Artinya tidak ada yang namanya DC datang ke rumah ataupun ke tempat kerja ya. Jadi buat teman-teman misalkan telat 1 minggu 2 minggu, kalian tidak usah terlalu takut, fokus aja kalian bekerja ya. Nah, kalian nggak usah memikirkan DC karena aplikasi ini sepengalaman saya ya, ini tidak ada DC lapangan ya, tidak ada DC lapangannya.
Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini keterlambatan 412 hari, artinya sudah 1 tahun nggak dibayar. Ini masih aman, nggak ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Ya, nah misalkan teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu, tiba-tiba kalian dapat WA, misalkan DC mau datang, ya, DC mau jemput dana. Sebenarnya itu sudah biasa. Karena waktu itu, waktu telat 2 minggu, 3 minggu ke atas sering dapat WA seperti itu. Ya, sering, tapi nyatanya sampai sekarang ini sudah 1 tahun nggak didatangi. Jadi artinya kalau kalian telat bayar, resikonya memang di WA seperti itu. Itu nggak bakalan datang karena semua teman-teman subscriber yang gagal di aplikasi Julu ini memang sempat dapat WA kayak gitu. Nah, makanya banyak teman-teman yang WA saya bahkan komentar menanyakan tentang DC Julu. Bang, daerah saya apakah ada DC-nya untuk aplikasi Julu? Ya, tapi teman-teman subscriber cuman bertanya aja, nggak ada yang didatangi. Cuman mungkin dia memastikan, ya, menanyakan, takutnya didatangi DC. Ternyata beberapa subscriber yang gagal bayar itu cuman bertanya aja, bukan dia sharing, bang saya didatangi DC, enggak. Ya, cuman menginformasikan atau bertanya, bang apakah ada DC-nya? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan cuman menanyakan aja, nggak ada salah satu subscriber saya yang sharing sama saya yang bang saya didatangi, nggak ada. Cuman bertanya aja. Mungkin teman-teman yang bertanya sudah dapat WA bahwasanya DC mau datang ke rumah, DC mau datang ke tempat kerja. Sebenarnya kalau seperti itu wajar kalau kalian telat bayar di pinjaman online. Karena bukan aplikasi Julu aja yang WA seperti itu. Ya, misalkan kalian sudah telat kemudian dapat WA DC mau datang. Itu sebenarnya sudah biasa, teman-teman. Kalian nggak usah panik, ya. Makanya sering saya bikin konten, kalau kalian telat bayar di pinjaman online 2 minggu ke atas, bahkan 3 minggu, bahkan 1 bulan, biasanya memang sempat dapat WA kayak DC mau datang, siapkan dana full, tim kolektor mau jemput dana, ya kami bertiga mau meluncur ke rumah Anda. Itu sebenarnya sudah biasa. Karena banyak teman-teman yang sharing sama saya, bang saya sudah dapat WA kayak gini, bang saya sudah dapat SMS kayak gini. Jadi sering, itu sebenarnya hanya gertakan aja. Ini salah satu contoh aplikasi Julu yang sudah lewat sekitar 1 tahun lebih, 412 hari. Ini aman nggak didatangi DC. Cuman resiko terberatnya untuk aplikasi Julu, misalkan teman-teman nggak bayar seperti ini, itu sudah pasti BI checking itu, teman-teman. Tapi di sini buat teman-teman yang saat ini mungkin kalian sudah telat 1 minggu, 2 minggu, kalian nggak usah panik. Resikonya cuman dapat WA kayak gitu. Cuman resiko terberatnya ya BI checking itu aja sih. Ini salah satu contoh nggak dibayar sudah 1 tahun sampai sekarang, ini aman, nggak ada DC-nya. Ya, jadi buat teman-teman yang WA saya ataupun yang komentar, bang daerah saya apakah ada DC-nya? Aplikasi ini belum pernah saya mendapatkan informasi dari beberapa subscriber yang gagal bayar itu nggak ada, bang saya didatangi, nggak ada. Cuman bertanya aja. Jadi buat teman-teman gak usah takut, gak usah panik, aplikasi ini aman dari DC ya. Ini salah satu contoh ya. Di sini saya perlunya menginformasikan buat teman-teman, bukan mengajarkan kalian untuk tidak bayar, tidak. Karena banyak teman-teman yang komentar ya, menanyakan DC. Jadi intinya aplikasi Julu ini aman sampai sekarang. Nah, misalkan ada salah satu subscriber saya yang didatangi oleh DC Julu, pastinya saya bikin konten, daerah sini ada yang didatangi, daerah sini ada, seperti itu. Tapi ini nggak ada. Untuk aplikasi ini sendiri daerah mana, bang? Ini daerah Jogja ya. Jadi aman, teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cicilan ini sudah lewat semua ya. Totalnya itu sekitar 2.467.000. Nah, teman-teman lihat di bagian atas ini terlambat 1 tahun, tapi aman-aman saja, artinya nggak ada DC-nya ya. Seperti itu, teman-teman ya.
Oke, lanjut kita ke aplikasi yang selanjutnya teman-teman ya, biar tidak terlalu lama. Untuk aplikasi yang selanjutnya ini Shopee ya. Jadi ini aplikasi yang paling rawan sebenarnya. Teman-teman kan banyak yang bertanya, rawan apa ya? Rawan BI checking ya. Aplikasi ini, karena aplikasi ini sudah resmi OJK ya. Ya, menurut saya untuk aplikasi ini, aplikasi yang sudah resmi OJK, sudah besar lah, intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Shopee teman-teman ya. Oke, nah di sini ada tagihan di SPayLater ya. Nah, S-Pinjam banyak juga teman-teman yang bertanya, sebenarnya SPayLater sama S-Pinjam sama aja misalkan teman-teman gagal bayar ya. Intinya sama resikonya ya. Oke, kita coba lihat ya untuk tagihan teman-teman ya. Oke, sabar dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya, untuk tagihan 1.482.000 ya. Tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023 ya. Jadi sekitar berapa ini? 10 bulan atau 9 bulan nggak dibayar. Nah, ini juga teman-teman, ini aman sampai sekarang ya. Untuk aplikasi Shopee di SPayLater teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman yang komentar dari kemarin ya, Bang, S-Pinjam gimana? Sebenarnya sama sih, sama, resikonya sama kok ya. Nah, teman-teman bisa lihat 1.400 sekian ya. Ini sudah lewat sekitar 9 bulan. Ini aman-aman saja ya. Sebenarnya kalau memang ada DC-nya untuk Shopee ini sebenarnya harusnya didatangi kalau memang ada DC yang mau datang ke rumah. Itu biasanya kalau memang mau datang itu 2 bulan harusnya. Tapi ini sudah lewat dari 2 bulan. Artinya sudah nggak ada. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Bang, aplikasi Shopee apakah ada DC lapangannya? Jadi cuman bertanya aja, sama dengan aplikasi dulu. Nggak ada bukti yang didatangi, nggak ada. Ya sampai sekarang ini aman, nggak didatangi DC. Nah misalkan teman-teman sudah lewat lebih dari 3 bulan, itu ya misalkan nggak didatangi, itu ya nggak bakalan didatangi. Ya harusnya kalau memang datang itu ya 2 bulan atau 3 bulan. Kalau sudah lewat itu, kalau nggak datang ya sudah nggak datang. Jadi untuk aplikasi Shopee ya di SPayLater ataupun S-Pinjam sebenarnya aman sih, nggak ada DC-nya. Cuman resiko terberat sama BI checking ya, karena aplikasi ini aplikasi legal, intinya aplikasi raksasa sudah ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Shopee ini aman sampai sekarang. Ini salah satu bukti yang nggak dibayar sampai sekarang. Cuman ini pernah ngecek ya, memang BI checking ya. Kalau teman-teman pengen tahu, kalian bisa cek ke bank. Ya, kalau pengen tahu kena BI checking atau enggak, biasanya kalau kena BI checking kalau kalian sudah lewat 3 bulan atau 4 bulan itu BI checking kalau kalian nggak bayar, seperti itu. Jadi untuk aplikasi 2 ini aman sampai sekarang, nggak didatangi DC. Jadi saran saya buat teman-teman misalkan telat bayar, kalian nggak usah takut ya, nggak usah panik. Resikonya cuman ya WA, telepon, atau dapat WA DC mau datang, DC mau jemput dana, itu sudah biasa. Semua teman-teman yang gagal di aplikasi pinjaman online sudah pasti dapat WA kayak gitu. Contoh, tim kolektor mau jemput dana ya, tim lapangan mau datang ke tempat kerja, sebenarnya itu sudah biasa dari dulu, nggak bakalan datang ya. Jadi kalian kuatin mental, itu aja sih saran saya. Cuman resiko untuk 2 aplikasi ini BI checking, itu aja sih teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.